Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, sebenarnya kalau kita bicara Madinah atau Yasrib kala itu ya, Iya, tidak terlalu populer ya iya, kotanya. iya, Dan mungkin daya jualnya mungkin iya. tidak seperti mungkin Tidak kota-kota seperti lain. Mekah, tidak seperti kota Kufa, Atau mungkin Basra, atau Damaskus. Damaskus, atau Istanbul Istanbul ya. sekarang yang memang sudah sangat populer. Itu kota populer ya karena dijadikan tempat Tempat oleh hijrah ya. Rasulullah gitu loh. Jadi bukan kota perdagangan. Bahkan sebelum Nabi datang, itu adalah kota yang penuh dengan persengketaan. Jadi suku besarnya itu Aus dengan Khazraj itu selalu bersaing untuk memperebutkan kepemimpinan di kota itu. Belum lagi di sana ada bangsa Yahudi. Yang bangsa Yahudi itu masuk ke Madinah karena dalam pemahaman kita orang Islam, mereka membaca dalam literatur Taurat, itu tempat nabi akhir zaman itu secara geografis itu diceritakan oleh nabi-nabi Bani Israel kepada kaum Yahudi sehingga mereka bisa tahu gitu loh. Makanya kalau kita baca di Al-Qur'an, itu orang Yahudi dengan Rasulullah itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Rasulullah itu seperti mengenal anaknya karena ciri-cirinya itu gamblang. Sehingga ketika mereka pasca Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, mereka melihat bahwa kenabian ini memang sudah waktunya untuk berpindah. Yang asalnya dari Bani Israel mungkin kepada yang lain, kalaupun tidak berpindah, mereka diberitahu tanahnya. Maka mereka ada yang sampai ke Madinah dan ada yang sampai ke Khaybar di Saudi. Itu letak geografisnya mirip kota Khaybar dengan kota Madinah. Jadi di kota itu ada non-muslim Yahudi, ada orang yang beragama paganisme, yang kaum Ansor dan kaum Khazraj ya, kaum Ansor yang dulu Aus dengan Khazraj itu nanti dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dari perjanjian Aqobah kemudian baginda Rasulullah dan Hijrah. teman-temannya hijrah ke Iya, Madinah. ke Madinah. Ada piagam Madinah, Pak. Iya. Nah, ini sebenarnya seperti apa piagam Madinah ini, Pak? Piagam Madinah itu sahifah, konstitusi. Jadi begitu Rasulullah datang ke kota Madinah, itu kalau waktu itu misalnya kita ukur DPT ya, maka DPT yang akan memilih Nabi itu lebih besar dari DPT yang tidak memilih Nabi. Karena yang tidak memilih Nabi Muhammad itu kan kaum Yahudi. Sementara penduduk asli Madinah yang Arab ini sudah berkoalisi nih. Suku Aus dengan Khazraj sepakat menjadikan Rasulullah itu sebagai pemimpin mereka. Maka ketika Nabi datang, Nabi itu bukan saja menjadi Nabi dan Rasul, tapi sekaligus pemimpin dari kota Madinah ini. Maka begitu Rasulullah datang ke kota Madinah, dipercaya sebagai pemimpin, kan butuh yang namanya landasan hukum, butuh yang namanya konstitusi, butuh aturan main yang disepakati. Maka Rasulullah dengan elemen yang ada di Madinah, Yahudi dengan 3 suku utamanya, Aus dengan Khazraj yang menjadi kaum Ansor, dengan sahabat Nabi ini, mereka yang hijrah yang disebut kaum muhajirin ini. Nah, ini namanya sekarang nih tiga fraksi besar lah ya di DPR-nya Madinah. Maka oleh Rasulullah disatukan membuat konstitusi seperti dulu Indonesia bikin Pancasila, maka Rasulullah bikin yang namanya sahifah. Sahifah itu yang kemudian disebut sebagai perjanjian Madinah. Di dalamnya seperti apa yang teladan yang mungkin kita bisa Di ambil, dalamnya Pak Kiai? secara umum itu mengajarkan tentang kemanusiaan yang universal. Yang pertama kesamaan hak dan kewajiban. Jadi di Madinah itu Rasulullah ketika menggabungkan itu dan saudara-saudaranya Yahudi itu mau menjadi warga negara Madinah dengan konstitusi yang dibicarakan bersama, maka Rasulullah kemudian membuat kesetaraan nih. Kesetaraan itu sederhana para pemirsa. Dilambangkan dalam bahasa sahifah, lahum malana wa alaihim ma'alaina. Apa yang menjadi hak kita, itu juga menjadi hak Yahudi. Dalam kedudukannya sebagai warga negara Madinah. Dan apa yang menjadi kewajiban kami, itu juga menjadi kewajiban Yahudi. Oleh karena itu kita lihat terapannya. Ketika perang, Rasulullah berjanji ini untuk menjaga keutuhan kota Madinah. Maka kalau kota Madinah ini diserang, itu kewajibannya sama. Muslim dan Yahudi itu membuat koalisi satu, Tentara Nasional Madinah, untuk membela kehormatan
negeri Madinah. Kalau misalnya nanti orang Yahudi ini diserang dari luar sebagai warga Madinah, maka orang Muslim ini harus membantu orang Yahudi tadi. Kemudian misalnya hak warga negara sama, mungkin kalau sekarang ada BPJS itu sama, karena memiliki hak yang sama maka dibuat kewajiban yang sama. Orang Islam ini fiskalnya itu yang pertama kali adalah zakat. Non Muslim itu membayar jizyah. Jadi jizyah itu bukan upeti sebagai ganti keimanan mereka, bukan. Jizyah itu sistem fiskal negara. Karena yang muslim bayar zakat, maka yang non-muslim bayar jizyah. Mereka mendapatkan hak yang sama, perlindungan, kesejahteraan, ya. Nah, ini yang utama dibangun oleh Rasulullah pada Saqifah Madinah. Di awal-awal kemudian mempersatukan 3 faksi ini, Iya. biasanya Pak Kiai, adakah dinamika-dinamika juga yang terjadi dan bagaimana kemudian Rasulullah bisa mengakomodir? Dinamikanya pasti ada gitu loh. Tetapi Nabi itu menanamkan kepada mereka, kalau kita mau tamadun, hidup beradab di negara yang namanya Madinah, maka yang pertama dan yang paling utama itu adalah tegaknya hukum dan aturan yang disepakati bersama. Karena tanpa adanya aturan, program negara seperti apapun, itu kan tidak ada kemudian sesuatu yang harus ditaati, sesuatu yang mengikat. Maka Nabi membangun itu terlebih dahulu. Setelah itu, setelah Nabi membangun itu, maka pada prakteknya Nabi memberi kesempatan yang sama. Oleh karena itu di kota Madinah di masa itu, pasar itu terbuka. Ada pasar diisi oleh pedagang yang berasal dari kaum muslimin. Ada pasar yang dikuasai oleh orang Yahudi. Nabi tidak pernah kemudian membatasi akses ekonomi kepada masing-masing pihak itu. Nah, ketika timbul kesadaran bahwa perbedaan yang ada ini sesuai dengan ajaran Al-Quran, itu fastabiqul khairat. Nabi menanamkan, ini kita sudah punya konstitusi loh. Ini disepakati oleh kita semua. Kalau Anda ingin sukses menjadi seorang muslim, maka jadilah muslim yang baik. Sehingga orang akan melihat bahwa pada Islam itulah kami bisa menggantungkan cita-cita kesejahteraan tanah tumpah darah Madinah. Gitu. Sebenarnya kan konsep bernegara, kemudian cinta tanah air, kan kita bisa belajar banyak dari banyak kisah belajar dari sana. Perjanjian Aqobah, kemudian Piagam Madinah. Apa yang kita bisa tarik, kita bisa ambil Pak Kiai untuk dalam konteks bernegara kita di Indonesia saat Yang pertama kuncinya adalah cinta tanah air. Nabi membangun Saqifah Madinah, atau Nabi ketika memulai dengan Bai'atul Aqobah, karena Nabi ingin mengatakan kalau kita ingin hidup di satu tempat, maka cintailah tempat itu. Madinah adalah tempat di mana saya berdiri dalam sholat yang panjang, di mana saya sujud meletakkan kepala saya, itu di tanah Madinah. Di tanah Madinah saya mengajar, di tanah Madinah akan melahir generasi saya. Maka penanaman bahwa kita ini harus mencintai tanah di mana kita itu hidup, itu menjadi ruh yang mampu menggerakkan semua potensi untuk membangun Madinah yang berkeadilan, berkesejahteraan, dan lain sebagainya. Pak Kiai, menarik juga kalau kita melihat bagaimana kemudian bisa, karena gini, dari Mekah menuju Madinah kan karakter orangnya juga berbeda. Jadi kaum Muhajirin dan Ansor ini kan secara karakter juga berbeda. Bagaimana mereka dengan segala macam perbedaannya ini Pak Kiai, kemudian bisa harmonis Pak Kiai? Harmonisnya yang pertama dibangun yang nanti konsepnya uhuwah. Uhuwah ya. Uhuwah itu lahir yang pertama karena orang yang di Mekah putus persaudaraannya. Kan mereka terbuang. Artinya gini loh, mereka kan terbuang dari Mekah kan. Terbuang itu bukan negatif ya. Kan mereka keluar dari tanah tumpah darahnya. Ada yang tidak membawa harta. Kalaupun harta itu dikuasai oleh keluarga mereka, itu hak waris, hak hibah kan sudah tidak mungkin karena perbedaan keyakinan. Oleh karena itu mereka pindah ke sana. Itu kan ada perasaan terasing dan terbuang. Maka orang Madinah itu dibuat oleh Nabi konsep yang namanya uhuwah, agar mereka tidak merasa terasing dan tersendiri. Jadi di sini nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan proses yang alami banget gitu. Karena kami dari Mekah, keahlian kami seperti ini, orang Madinahnya membuka diri, kemudian berbagi kesempatan. Maka di masa itu, Mila, yang jadi pedagang itu rata-rata kaum Muhajirin dari Mekah. Sementara yang menguasai tanah pertanian itu putra daerah. Itu adalah mereka kaum
Ansor. Nabi membangun lalu lintas yang baik. Misalnya ya, dari aspek pengetahuan tentang keislaman dan keunggulan, itu pasti Sayyidina Abu Bakar itu memiliki kepemimpinan dalam agama. Sayyidina Umar itu pasti lebih memiliki kemampuan dibanding orang Madinah. Karena ketokohan yang kuat. Tetapi Rasulullah juga mengangkat orang-orang yang ada di Madinah memiliki kekuatan sosial tertentu. Misalnya, Nabi ini tidak menghilangkan sekte. Nabi di Madinah itu biasa memanggil ya ma'syarul ansor, ansor, muhajirin. Identitas itu tetap ada. Karena tidak bisa orang itu dicabut dari identitasnya. Tetapi identitas yang berbeda ini oleh Rasulullah itu dimanfaatkan untuk kita ini tidak mungkin maju kalau kita tidak membangun ukhuwah yang baik. Kalian kaum Ansor itu memang terkenal sebagai petani. Tapi hasil pertanian kalian itu membutuhkan satu tata kelola yang bisa meningkatkan harga kalau dibantu oleh para pedagang ini. Sementara yang dari Mekah ini pusat perdagangan kan, rihlatas syita'i wassaif. Mereka biasa melakukan ekspor impor. Maka itu nanti dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menjadi kalau sekarang tuh supplier, distributor besar, menjadi hub penghubung. Nah, ini semua oleh Rasulullah dibangun secara proporsional. Mereka yang sudah di pasar itu tidak memiliki tanah pertanian. Jadi ada pembatasan dan perlindungan kepada masing-masing komunitas yang ada. Itu Mila yang menjadikan orang Ansor itu secara umum itu tidak punya pikiran negatif kepada Muhajirin, dan Muhajirin juga merasa Ansor ini berjasa besar membuka lahan mereka untuk mereka bisa melanjutkan kebersamaan dalam hidup. Jadi simbiosisnya berjalan Pak Kiai. Simbiosisnya berjalan. Nanti itu akan terbukti Mila kalau kita tarik ya, kita tarik itu. Nanti pada satu masa seiring berjalannya waktu, kecemburuan itu terjadi. Nah ini nanti kita akan bahas Pak Kiai ya. Iya. Di segmen berikutnya kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemudian masih akan kita lanjutkan tentunya selanjutnya yang satu ini.